Oke, selamat datang di SMAN Forward. Nah, gua sebelumnya pengen nanya nih, lu itu pernah nggak sih mengalami sebuah permasalahan ketika lu itu lagi belajar? Mungkin lu pernah ngerasain ini, kalau lu belajar selama ini tuh nggak ada yang masuk ke otak atau nggak pernah masuk ke otak. Padahal lu udah belajar lama berjam-jam dan tetapnya bukan malah ngerti tapi malah lama-lama bikin lo ngantuk. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang salah? Yang salah sebenarnya adalah caranya dulu belajar. Ketika lu salah mengambil metode dalam belajar, tentunya apa yang lu pelajarin itu akan sangat-sangat nggak efektif dan ya ujung-ujungnya malah ngebuang-buang waktu lu doang. Dan di sini gua bakal ngasih tahu nih kalau salah satu metode belajar yang menurut gua dan sebagian orang juga sudah menganggap kalau metode ini itu adalah metode belajar yang cukup efektif. Nama metodenya adalah teknik Feynman. Metode belajar ini dibuat oleh seseorang bernama Richard Feynman dan dia selalu memakai metode ini ketika mau ujian ataupun ingin memahami suatu materi. Jadi intinya teknik ini itu seperti apa sih? Teknik Feynman ini intinya adalah learning by teaching atau belajar dari mengajarkan. Maksudnya adalah di sini lo akan merangkum suatu materi lalu menyederhanakannya dan seolah-olah lo mengajarkannya pada orang lain dan mengulangnya terus-menerus sampai orang yang lo ajarin ini seakan-akan paham apa yang lo ajarin. Nah, kalau lu pengen ngikutin teknik payment ini atau metode payment ini, di sini ada 4 poin penting yang bisa lu pakai untuk menggunakan metode ini. Yang pertama, pilihlah materi yang lu pelajarin dan catat poin-poin pentingnya dari materi tersebut di atas sebuah kertas. Jadi, di sini lu itu harus milih 1-2 aja materi yang ingin lu pelajarin. Jangan banyak-banyak, apalagi digabungin sekaligus. Karena ya tentunya itu akan membuat lu malah kesusahan ketika memahami suatu materi tersebut. Nah, setelah lu pilih, tentunya lu pelajarin dengan menuliskan poin-poin pentingnya. Atau ya lu seperti merangkum gitulah. Pokoknya di sini lu menyederhanakan sesederhana mungkin, tetapi tetap memiliki poin pentingnya. Yang kedua, berpura-puralah lu sedang mengajarkan materi tersebut kepada orang lain. Setelah lu mencatat poin-poin penting dari sebuah materi, lu bicara atau ngomong ya seakan-akan lu itu sedang mengajarinya pada orang lain. Nah, di sini gua kasih tahu kalau lu itu jangan malu ngomong sendiri karena di sini lu kan lagi belajar dan dimana itu bagus untuk mengembangin diri lu. Jadi ya percaya diri aja. Yang ketiga, buka lagi buku rujukan lo ketika sulit mengingat atau menjelaskan. Ketika lo lagi seolah-olah mengajarkannya pada orang lain dan tiba-tiba lo itu lupa di tengah jalan, nah di sini lo itu nggak apa-apa buat ngebuka lagi dan menjelasin dari ulang. Pokoknya lakuin itu sampai lo bener-bener nggak ngebutuhin buku rujukan lo itu lagi. Yang keempat, gunakan analogi untuk menghubungkan sebuah konsep yang udah lu pelajarin dengan hal-hal yang udah lu ketahui sebelumnya. Nah, di sini pada poin ketiga tadi, sebenarnya lu itu udah menguasai suatu materi tersebut, namun itu akan berpotensi menghilang dalam waktu yang enggak lama. Karena pada poin ketiga ini masih masuk ke dalam short term memory atau ingatan jangka pendek kita. Sedangkan kalau lu menghubungkan sebuah konsep dari apa yang lu udah pelajarin tadi dengan suatu kejadian sehari-hari atau yang lu udah pernah lakuin, itu kemungkinan besar akan masuk ke dalam long term memory atau ingatan jangka panjang lo. Jadi poin keempat ini juga penting banget kalau menurut gua. Karena ketika lo belajar dengan waktu yang terbilang ya efektif atau cukup cepat, apalagi lo bisa mengingatnya sampai waktu yang lumayan lama, ya hal itu akan membuat sebuah poin plus buat kita. Gimana? Lo tertarik mencoba buat belajar pakai metode yang dibuat oleh Babang Richard Feynman ini? Kalau lo udah siap buat belajar pakai metode ini dan lo ternyata udah belajar juga, itu berarti lu udah naik satu level dan lu itu bisa ya berkembang lah sedikit demi sedikit.
Ya udah, mungkin itu aja dari gua. Don't forget to sleep.